apa usaha ini ya Pak ya untuk membuat ini teman-teman Pak seragam kaos. Tapi dalam jumlah besar, nggak bisa satuan ya. Oke. Iya deh, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Langsung Pak ya. Enggak, Bu. Saya dikasih waktu berapa lama, Bu? Kira biasanya sampai jam 9 ya Pak ya. Cukup nggak Pak? 9 seperempat ya Pak ya? Mau tanya dijawab sedikit ya teman-teman. Sampai 9.15, Linda. 9.15 ya biasanya kan ya. 9.15 Iya. Pak ya Sembilan- kalau Ki. Heeh. Setelah Itu itu baru termasuk, belum oh itu tanya jawab sampai belum ya, setengah belum. 10. Ya, belum. Oh, Ya. baik. Sip, sip, Pak. Baik, baik. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Oh, Shalom. Shalom. Ya, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Boleh, Pak. Semoga nggak ngantuk malam hari ini. Ah, malam hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan topik Yesus dari dalam palungan ke dalam piala. Kita untuk berbincang-bincang ini, kita ambil sumbernya dari berbagai literatur. Ada dari buku harian Faustina, ada kitab suci, ada dari Santo Fransiskus Assisi, dan ada dari Beata Anna Emmerich. Cukup agak padat sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita santai aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diinterap langsung ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi kita, kata Bu Linda tadi, akan Natalan, ya Bu ya, akan tahun baruan. Nggak berasa sudah di penghujung tahun ya, akhir tahun. Sudah November ya, sebentar lagi Desember. Oke, Bapak Ibu, dahulu kita pernah berbincang-bincang bersama mengenai kisah duka cita sengsara Tuhan Yesus Kristus yang didapat dari vision Anna Emmerich. Ada yang masih ingat? Malam ini kita juga mau mengambil dari Anna Emmerich. Jadi dia mendapat penglihatan wahyu. Apa yang terjadi pada Yesus Kristus yang menderita pada waktu itu yang sudah kita bahas. Kalau malam ini apa yang terjadi pada saat kelahiran Yesus Kristus. Oke. Pak Ibu, kenapa ya Yesus itu lahir di kandang binatang? Mohon partisipasinya. Kenapa kira-kira Yesus itu sampai mau lahir di tempat yang jorok, bau, kotor begitu? Kalau Thomas ya Pak Loki. Ya, monggo. Seandainya Tuhan Yesus hadir di tempat yang mewah, rumah mewah. Nah itu punya kan gimana ya Pak? Kira Tuhan Yesus hadir di tempat hanya orang-orang kaya gitu, bukan? Terus eh, orang-orang kecil yang tak berdaya ya tentu tidak berani menghampiri Yesus. Betul nggak sih Pak Loki? Karena Tepat jadi sekali, Pak. Terima kasih, Pak Thomas. Jadi, Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita itu ya. Sangat amat baik. Jadi dia pertama itu merendahkan diri. Dia itu Allah. Kok mau jadi seperti ciptaannya sendiri? Sampai mengambil bentuk manusia. Allah tidak berbentuk karena Allah itu roh. Karena tingkatnya tinggi sekali. Tapi sampai mau merendahkan diri untuk bersatu dengan manusia. Ya. Jadi merendahkan diri serendah-rendah. Dia mau menunjukkan kepada manusia, memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu sampai mau meninggalkan kemegahannya, ya Pak Thomas ya, kekayaannya. Mau menjadi yang orang hina dina.
sampai tempat penginapan pun menolak dia. Harus sampai di kandang binatang. Selain itu juga Allah itu ingin menunjukkan kepeduliannya. Peduli pada apa? Kepedulian kepada manusia yang tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Yesus juga tidak mendapat tempat penginapan. Orang-orang miskin, orang-orang termarginalkan, orang-orang yang tersisih begitu, adalah orang-orang yang tidak mendapat tempat di hati masyarakat, di dalam masyarakatnya sendiri. Pemungut cukai, pelacur, macam-macam ya, orang lumpuh, orang sakit, orang miskin. Yesus menunjukkan kepeduliannya. Dan yang terakhir karena dia mau menebus dosa kita. Kandang itu bau, kotor. Ya itulah manusia. Dengan dosa-dosanya itu, kita itu di hadapan Allah itu kita baunya luar biasa. Karena kotor. Tapi Yesus mau berada di tengah-tengah kandang. Yesus mau ada di tengah-tengah kita orang berdosa ini. Nah itulah kurang lebih tujuannya dia lahir di kandang binatang tadi. Oke Bapak Ibu, kita lihat slide-nya. Dia itu Allah ya dalam Filipi, tetapi dia apakah besar Ya sekarang? bisa, Ya, ya. Sudah. Oke. ya masih Terima bisa kasih. kebuka. Pada misa tengah malam, sejak awal aku membenamkan diri dalam permenungan yang khusyuk. Selama permenungan itu, aku melihat kandang Bethlehem dipenuhi dengan cahaya terang benderang. Perawan kudus yang sama sekali tenggelam dalam kasih yang mendalam, sedang membedong bayi Yesus dengan lampin, sedangkan Santo Yosef masih tidur. Baru sesudah Bunda Allah membaringkan Yesus di palungan, terang Allah membangunkan Yosef yang kemudian juga berdoa. Tetapi tidak lama kemudian, aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus yang mengulurkan tangan mungilnya kepadaku, dan aku tahu bahwa dia minta ku gendong. Yesus mendekapkan kepalanya ke hatiku, dan lewat tatapan matanya yang dalam, ia membuat aku tahu betapa senangnya ia berada di dekat hatiku. Kemudian Yesus menghilang dan berbunyilah lonceng komuni kudus. Jiwaku meluap dengan sukacita. Terima kasih Bu Lani. Ya, Bapak Ibu, kita lihat yang berwarna merah ya. Kandang Bethlehem dipenuhi dengan cahaya terang benderang. Bayi Yesus dibungkus dengan lampin. Betapa senangnya Yesus berada di dekat hatiku. Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa kitab suci tidak mungkin mencantumkan seluruh detail peristiwa. Seperti kata Yohanes Rasul di bab terakhir, agaknya dunia tidak akan cukup jika semua harus dituliskan. Beruntung kita punya Faustina, Tuhan mewahyukan. Begini kurang lebih keadaannya. Tetapi masih ada yang lebih detail ternyata Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin mendengarkan ceritanya kejadian saat kelahiran Yesus? Itu bisa didapat dari buku Emmerich. Jadi Emmerich itu, Beata Emmerich mendapatkan wahyu, melihat vision ya, apa yang terjadi pada saat kelahiran Yesus Bapak Ibu. Jadi di saat itu dikatakan bahwa Yosef sudah mempersiapkan tempatnya gitu ya, sudah tiba di Bethlehem, mempersiapkan pembaringan untuk Maria di dalam gua.
gua itu adalah atau disebut gua menyusu Abraham dan juga makam dari Ibu Maraha. Ibu Maraha itu adalah ibu inang Abraham. Itulah yang dipakai untuk melahirkan Yesus. Kalau ibu baca buku Emmerich, ternyata piala yang dipakai oleh Yesus pada saat perjamuan terakhir juga sama dari zaman Abraham. Nah, ada dua gua untuk melahirkan Yesus dan gua menyusu Abraham. Ini berdekatan. Gua menyusu Abraham itu lebih luas daripada gua Palungan. Palungan ini tempat meletakkan bayi Yesus nanti. Pada waktu itu Bunda Maria mengatakan kepada si Santo Yosef bahwa kelahiran sang bayi akan segera pada malam hari itu, tanggal 24 itu. Maria memohon kepada Yosef untuk betul-betul menaruh hormat sebisa mungkin kepada bayi Yesus. Nah, pada waktu itu Yosef itu sebetulnya ingin memanggil beberapa perempuan temannya dia yang dia sudah kenal di Bethlehem untuk membantu Maria. Tapi Maria tidak mau, Bapak Ibu. Maria mengatakan, aku tidak membutuhkan pertolongan siapapun dalam melahirkan ini. Jadi tanpa dibantu. Nah, pada saat itu dari penglihatan Emmerich, visionnya Emmerich mengenai kelahiran Yesus ini, si Emmerich melihat bahwa Yosef itu melihat gua tempat melahirkannya. Jadi ada dua gua ya. Pada waktu melahirkan Yosef tidak gua itu, nggak berani dia. Dia di gua di sampingnya. Jadi Maria sendirian melahirkan itu. Yosef melihat gua tempat Maria pada waktu itu dipenuhi dengan sinar yang memancar dari Bunda Maria sendiri, dari tubuhnya. Jadi seperti nyala api. Bapak Ibu masih ingat mengenai Musa ya, yang naik ke Gunung Sinai, ada semak belukar yang mengeluarkan api tapi tidak terbakar. Tapi seperti itu. Bunda Marianya nggak terbakar tapi mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Bukan api ya, tapi cahaya. Jadi kemuliaan mengelilingi Maria secara cemerlang, begitu dikatakan begitu. Hingga terang dari lentera yang dipasang oleh Santo Yosef kalah semuanya. Karena sinar dari Bunda Maria tadi. Nah, pukul 12 malam, Maria dalam doanya mencapai puncaknya. Mencapai ekstasi gitu ya. Puncak dari keadaan doanya itu. Jadi Maria dengan tangannya di dada dan terang di sekelilingnya semakin gemilang terang di sekitar tubuhnya Bunda Maria ini. Maria berdoa dan sambil memandang ke bawah, tubuhnya terangkat ke atas. Kemudian bayi kecil mungil lahir, Bapak Ibu, yaitu Yesus. Bayi Yesus lahir, bercahaya, kemudian dibaringkan di atas selimut oleh Bunda Maria di pangkuan. Bapak Ibu, keadaan itu Bunda Maria masih mengalami ekstasi ke puncak doa gitu ya, seperti nggak sadar gitu, beberapa saat lamanya, tapi nggak disebut berapa lama begitu. Nah, setelah itu dikatakan bahwa sang bayi ini bangun dan menangis. Itu yang mengagetkan Bunda Maria. Barulah Maria sadar gitu bahwa Yesus itu sudah lahir. Jadi tadinya itu seperti melahirkan tanpa kesadaran, tanpa rasa sakit karena Maria itu dibebaskan dari dosa asal. Jadi mungkin tidak seperti Bapak Ibu ya, seperti ibu-ibu ya, melahirkan mungkin sakit gitu ya. Tapi ini karena tanpa dosa asal, dikandung tanpa noda, dilahirkan Bunda Maria, Santa Ana. Jadi dia melahirkan pun tanpa rasa sakit sama sekali. Nah, malaikat-malaikat datang dan rebahnya itu seperti tiara begitu, Bapak Ibu, prostatio. Dengan wajah mencium tanah, menyembah bayi Yesus ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa Bunda Maria membedung itu mengikat begitu ya, melapisi tubuh Yesus dengan kain lampin
seperti yang tadi dikatakan oleh Faustina. Jadi ini wahyu Emmerich yang saya ceritakan untuk mengkonfirmasi wahyu kepada Faustina. Jadi ternyata sama. Dan demikian juga di kitab suci bahwa bayi Yesus dibungkus dengan kain lampen. Tapi ini lebih detail kan di Emmerich ini. Ternyata kain lampennya dua warna, merah dan putih. Jadi seperti ada simbol bahwa nantinya sinar yang keluar dari hati Yesus, sinar kerahimannya itu berwarna merah dan putih. Seperti kain lampen pembungkusnya ini. Warnanya merah dan putih. Dan kemudian Maria membaringkannya di atas palungan yang sudah diisi dengan jerami dan berbagai lelumutan gitu ya, supaya empuk gitu mungkin. Lumut yang baik gitu, seperti ganggang mungkin. Saya nggak bisa membayangkan juga lumut yang baik itu yang bagaimana. Tapi dikatakan jerami dan lelumutan yang baik. Jadi mungkin di bayangan saya seperti ganggang begitu ya. Kemudian dilapisi oleh selimut menjuntai gitu, maksudnya keluar dari palungan. Jadi palungannya ini palungan batu, Bapak Ibu. Dikatakan oleh Emmerich bahwa dia melihat palungan Yesus ini palungannya berupa palungan batu. Oke, jadi pada malam kelahiran Yesus itu di gua di sampingnya, di tempatnya Santo Yosef, duduk menunggu sambil berdoa, itu keluar mata air, Bapak Ibu. Jadi aneh ya, di gua di sampingnya itu keluar mata air. Jadi ini mengingatkan kita di BHF nomor sebentar. Nomor berapa ya? BHF nomor 356. 356. Paling atas Bapak Ibu. Coba tolong dibaca. Aku baca deh. Laptopnya Bapak di full screen bisa nggak, Pak? Ya. Oke, aku baca ya. Wah, Bu Hilda itu. Oke. Ya. Oke. Oh, Hosti Kudus, di dalammu terkandung obat untuk segala kelemahan kami yang mengalir dari kerakiman yang tak terbatas, seperti dari suatu mata air yang jernih kepada kami dan teristimewa kepada orang-orang berdosa yang malang. Terima kasih Bu Hilda. Jadi, Terus? udah itu Oke. aja Bu. Jadi mata air yang timbul mendadak pada saat kelahiran Yesus di gua. Jadi ada dua gua ya. Jadi gua satu untuk melahirkan Yesus yang tidak diisi oleh Yosef. Yosef pun nggak berani melihat. Jadi hanya Maria sendirian. Nah, yang keluar mata air ini di gua di tempatnya Santo Yosef yang sedang berdoa tadi. Ini seperti ini ya, dicantumkan. Tadi kan sumbernya Emmerich. Ini saya double dengan Faustina. Tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Di kitab suci tidak ada. Beruntunglah kita ada santa-santa begini yang dipilih oleh Tuhan untuk melengkapi kepada kita apa sih yang terjadi pada waktu itu. Karena kitab suci tidak mungkin menuliskan semuanya. Oke. Jadi airnya itu mengalir dari mata air itu. Santo Yosef kemudian menggali seperti jalan air begitu. Supaya nggak meluber kemana-mana, seperti dibuat sungai begitu. Jadi Santo Yosef menggali suatu alur bagi air tadi. Sehingga menjadikannya menjadi sumber mata air. Nah inilah peran Santo Yosef juga ya. Jadi dia melindungi Yesus dengan setia sampai wafatnya dia. Menjadikan mata air itu terarah. Gitu. Bapak Ibu, mata air ini dapat dimaknai secara rohani ya. Tadi dikatakan dibaca oleh Bu Hilda tadi ya, bahwa di Hosti Kudus tadi dalam Yesus itu menjadi sumber mata air. Seperti yang dikatakan oleh Yesus pada waktu dia bertemu dengan seorang perempuan dekat sumur. Ya, bahwa jika engkau minum dari air yang akan aku berikan, kamu akan bahkan menjadi sumber mata air. Jadi ini saling melengkapi berbagai sumber ini. Oke, Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa di sana dulu ada gembala-gembala itu ya. Sebelumnya gembala-gembala itu ketakutan Bapak Ibu. Karena keadaan aneh tadi ya.
seperti awan kemuliaan tiba-tiba turun ke atas ketiga gembala. Kemudian di hadapan mereka ada sekitar 5 sampai 7 kata Emmerich, malaikat. Jadi figur yang bercahaya dikatakan begitu. Dengan tangan-tangan mereka membawa sesuatu seperti gulungan yang panjang. Jadi kitab suci itu dulu seperti gulungan seperti itu. Jadi bukan buku ya. Entah dari perkamen atau dari papirus tapi digulung. Jadi mau menunjukkan inilah nubuat yang terpenuhi dari para nabi. Lahirlah Yesus. Dan malaikat tadi menyanyikan Gloria. Makanya kita menyanyikan Gloria in excelsis Deus ya. Oke, saya singkat karena waktunya terbatas. Jadi sebetulnya detailnya banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin di lain kesempatan. Tetapi kali ini nggak cukup waktunya. Oke, jadi Bapak Ibu, pada waktu kelahiran Yesus Bro, itu, ya, aku potong sedikit. Kamis keempat aja ya, nyambung lagi ya. Senin keempat sore aja. ya nanti kita bahas ya Bu ya. Oke, Ya. oke kalau gitu. Nanti saya lihat jadwal. Oke, nanti kita akan lihat dari pengaruh dari para gembala, kemudian 3 raja gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh Emmerich di sini yang saya mau sampaikan bahwa Emmerich melihat si Bunda Maria ini di sebelah kanannya terdapat buah anggur dan seberkas gandum. Kalau kita mau hubungkan, ini menjadi piala darah Yesus dan roti mana, gitu ya. Ini penafsiran saya, nggak ditulis di buku, nggak ada. Di depan Bunda Maria terdapat sebuah piala, kata si Emmerich, yang dipergunakan pada perjamuan malam terakhir. Makanya tadi saya mengatakan itu mungkin isinya nanti bakalnya anggur dan hosti, begitu. Karena ada piala di depan Bunda Maria. Dan tampak cahaya yang gilang gemilang memancar dari tubuh Bunda Maria. Dari dalam piala itu muncul seorang kanak-kanak. Ini di pandangan Emmerich. Di dalam piala itu muncul seorang kanak-kanak bayi begitu. Dan di atas kanak-kanak itu bersinarlah suatu lempengan bercahaya seperti monstran. Benda pipih itu dikelilingi cahaya yang memancar ke sekelilingnya begitu. Mengingatkan si Emmerich kepada sakramen Maha Kudus. Nah, ini saya belum sempat tadi. Nih ya. Oke, kalau bisa tolong bacakan PHF 1820. Sudah sempat saya input tadi. Siapa yang berkenan baca PHF 1820? Hari ini aku ingin diubah sama sekali dan sepenuhnya menjadi cinta Yesus dan bersama dengan Dia ingin mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi. Dalam misa kudus, aku melihat bayi Yesus di dalam piala dan Dia berkata kepadaku, "Aku tinggal di dalam hatimu, seperti engkau lihat, aku ada di dalam piala ini." Terima kasih Bu Hilda. Nah, ini yang dikatakan Faustina. Tadi yang saya katakan tadi itu, yang saya ceritakan, itu yang dikatakan Emmerich. Persis ya, bahwa Faustina melihat bayi Yesus di dalam piala. Ya inilah seperti persis yang dilihat oleh si Emmerich. Dua santa yang berbeda ya. Maaf, Emmerich masih beata. Jadi, tapi sama poinnya. Bayi Yesus di dalam piala. Itulah hosti itu. Dan ia berkata kepadaku, aku tinggal di dalam hatimu seperti engkau lihat. Aku dalam piala ini. Jadi ini konfirmasi apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah tubuhku. Bukan ini simbol tubuhku. Bukan Bapak Ibu. Saya tanya teman-teman di luar sana banyak yang masih menjawab,
Apakah host itu simbol? Iya katanya. Bukan. Itu betul-betul tubuh Yesus. Tidak. Ya, betul Bu. Dan betul-betul darah. Jadi saya mau mengatakan bahwa bayi Yesus dalam piala yang dilihat oleh Emmerich, oleh Faustina, dan dikatakan oleh Yesus sendiri dalam kitab suci tertulis juga, itu merujuk pada hal yang sama. Betul-betul tubuhnya. Perkataan ini memang keras. Apakah engkau tidak mau meninggalkan aku? Itu kata Yesus pada murid-muridnya. Karena banyak yang meninggalkan. Nganggapnya, wah gila ini ya. Apa kanibal ya? Inilah tubuhku. Bagaimana ya? Mereka sulit mencerna dengan pikiran manusia. Jadi disuruh makan tubuhnya Yesus gitu. Karena bingung juga mereka ya. Suruh minum darahnya Yesus. Oke. Jadi yang dikatakan Faustina ini 100% benar gitu maksud saya. Sama persis wahyu yang dilihat oleh Emmerich. Sama persis dengan yang dikatakan di dalam kitab suci. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya lompatin ya, sebetulnya saya mau berikan tadi mengenai sembah sujud para gembala dan kunjungan para majus ke Palungan. Nanti di kesempatan lain. Oke, Bapak Ibu, itulah vision dari Emmerich tentang kelahiran Yesus. Sangat membantu sebetulnya buat saya. Semoga buat Bapak Ibu juga membantu. Karena nggak didapat dari kitab suci. Tidak didapat dari Faustina. Emmerich lah yang menjelaskannya secara detail. Dan ini merupakan harta karun ya Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul ingin mengenal siapa yang kita sembah. Dulu itu bagaimana sih? Kan cuma ditulis singkat, Yesus lahir, oh Natal. Ya begitu doang. Kan oleh Bunda Maria, tapi ada 2 gua, Yosef tidak berani masuk, dia bercahaya, dan seterusnya. Itu hanya didapat dari Emmerich. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nanti ada kelanjutannya bahwa Yesus nanti akan disunat. Di mana Yesus disunat, Bapak Ibu? Apakah di Bait Allah atau di sinagoga di Nazaret atau di mana? Ternyata Yesus disunatnya itu ya di gua ini, Bapak Ibu. Tadinya saya juga nggak tahu, cuma dikatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Iya begitu, karena informasinya cuma seperti itu ya. Ternyata di lorong jalan antara 2 gua itu. Kita beruntung ya, Tuhan memberitahu kita melalui Emmerich. Oke. Sekarang saya mau masuk ke, ini agak sedikit berat sebetulnya, mengenai Santo Fransiskus Assisi. Bapak Ibu sudah mengenal semuanya, Santo Fransiskus Assisi. Jadi yang saya ceritakan tadi, time frame-nya panjang ya. Yesus lahir tahun 0, katakan begitu. Terus Fransiskus Assisi itu sekitar 1100-an gitu, tahun 1100-an. Kemudian ada Emmerich 1800-an, 1700-an gitu. Kemudian Faustina 1905-an begitu. Jadi di dalam perjalanan 2000 tahun ini tidak ada pertentangan. Semua mengkonfirmasi satu dengan lainnya. Luar biasa sungguh. Katolik itu ya. Semua detail terekam dengan baik. Dicatat semua oleh bapak-bapak gereja. Sehingga kita tinggal ya masuk ke lautan teologi ini kalau mau sedikit merenungkan mengenai Tuhan kita. Oke, Fransiskus Assisi ini terkenal kedekatannya dengan binatang-binatang ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dia bisa mengenali bahasa binatang. Pada waktu itu, Santo Fransiskus ini dalam perjalanan dari Italia ke Roma, dia lewat sebuah desa kecil namanya Greco. Itu di tahun 1223, 1223. Dia lewat ke desa kecil itu. Desa kecil itu kurang lebih 64 kilo lah gitu dari Assisi.
Jadi Fransiskus Assisi, karena Fransiskus dari Assisi, eh, letak kota Greko itu 64 kilo dari Assisi ya. Dia lewat ke situ dan dia mau merayakan Natal di situ Bapak Ibu. Inilah asal mulanya saya menghubungkan untuk judul tema di malam hari ini. Yesus dari dalam palungan ke dalam piala. Bapak Ibu, Yesus mengatakan Santo Fransiskus Assisi ini tahun 1100-an ini sebelum Faustina, sebelum Emmerich gitu ya. Itu mengatakan begini. Palungan Bethlehem itu tidak dapat dipisahkan dari Golgota. Di lahirnya di Bethlehem, Yesus, tapi nggak bisa dipisahkan dari Golgota, tempat wafatnya Yesus di Yerusalem. Kenapa? Karena pengosongan diri Yesus. Dia lahir di dalam kemiskinan, di tempat yang bau, yang tadi saya katakan bahwa tempat binatang itu kan, maaf ya, kotoran binatang di situ juga. Jadi baunya campur-campur nggak karu-karuan begitu. Parfumnya parfum pupuk gitu ya. Itulah di tengah bau dosa kita, di tengah keberdosaan manusia, dia mau tinggal Yesus itu. Itulah pengosongan diri atau kenosis ya. Pengosongan diri sejak lahir. Jadi dia itu menderita sejak lahirnya. Tidak hanya pengosongan dirinya di Kalvari, di Golgota. Tapi sejak lahirnya sudah menderita. Di atas jerami. Bapak Ibu masih ingat kan? Dia lahirnya di Bethlehem. Bethlehem itu, Beth itu rumah. Lehem itu roti. Rumah roti. Dia lahir di palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Jadi dialah roti hidup untuk makanan kita. Yang menjadi simbol, sekarang ini kita terima hosti dalam Ekaristi. Roti hidup di dalam piala. Jadi sejak ribuan tahun ini, tidak ada yang bertentangan. Bahkan bukan 2000 tahun ya Yesus. Bahkan sampai 4000 tahun ke belakang dari sekarang. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia di padang gurun, dikasih makan oleh Allah, mana surgawi yang turun. Dikumpulkan oleh penduduk Israel, dan burung puyuh yang dijatuhkan dari surga, dari langit, sebagai dagingnya. Tapi pada waktu perjanjian lama, itu untuk memberi makan jasmani. Nah, setelah perjanjian baru, makanlah tubuhku dan minumlah darahku untuk kehidupan rohani. Memenuhi nubuat perjanjian lama dan disempurnakan. Nah, inilah si Santo Fransiskus mengatakan begini Bapak Ibu. Pengosongan diri Yesus itu dimulai dari Bethlehem ya, dari kelahirannya, dari inkarnasinya. Tidak dimulai dari Kalvari. Jadi, karena dia menderita sejak lahir. Dikatakan oleh Fransiskus bahwa Natal adalah pesta dari segala pesta. Demikian pula Ekaristi, itu pesta dari segala pesta. Di mana Allah itu memberikan hidupnya dalam bentuk roti dan anggur. Maksudnya begini, Natal itu adalah Ekaristi, kata si Fransiskus. Natal adalah Ekaristi. Ekaristi adalah Natal. Jadi kita Natal setiap hari, bukan setahun sekali. Natal itu adalah datangnya Yesus ke dunia. Ekaristi adalah datangnya Yesus kepada kita. Sama kan ya? Jadi kalau Natal itu datang Yesus kepada kita 2000 tahun yang lalu, kita nggak ngalamin Bapak Ibu. Kita sekarang memperingati saja. Tapi Yesus tidak berhenti. Walaupun dia 2000 tahun yang lalu lahir di kandang domba, datang kepada manusia 2000 tahun yang lalu, kita pun masih bisa berjumpa dengan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu, Yesus yang sama melalui Ekaristi itu. Yesus yang sama. Nah, itulah yang makna dari
bahwa Natal itu sama dengan Ekaristi. Ekaristi itu sama dengan Natal. Jadi kita mengalami Natal setiap hari. Kalau kita menerima Ekaristi setiap hari. Jadi inkarnasi Yesus, kelahiran Yesus tidak berhenti di Bethlehem. Tetapi berlangsung terus-menerus sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang dan yang akan datang. Dalam bentuk roti dan anggur Ekaristi, hosti ya. Dulu dalam tubuhnya yang fisik, 2000 tahun yang lalu, sekarang dalam roti dan anggur. Tadi sudah dibaca ya, bahwa Yesus lahir, Yesus berada dalam piala. Suatu konfirmasi seperti yang dilihat oleh Emery. Yesus di dalam piala. Dan seperti yang kita semua sekarang lihat, Yesus di dalam piala. Jadi yang disaksikan oleh Faustina, yang disaksikan oleh Emrik, sama yang disaksikan oleh Ibu Lani, Ibu Mega, Ibu Ros, Ibu Hilda, Pak Thomas, Bu Linda, dan semuanya. Dr. Alex, semuanya yang lihat ya, Bu Lucy, semuanya menyaksikan hal yang sama. Yesus yang sama. Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Kalau imam yang romo, yang mengkonsekrir hosti tadi di altar, itu tidak percaya bahwa Yesus itu merubah substansi hosti yang gandum gepeng itu menjadi tubuhnya, apakah hosti itu tetap berubah menjadi tubuh Kristus atau enggak Bapak Ibu? Tetap. Kalau Tetap. iya. Tetap ya? Ya. Betul sekali. Ada kesaksian soalnya imamnya nggak percaya, kemudian tiba-tiba host yang berubah menjadi daging dan darah. Sekarang kalau dibalik, imamnya percaya, tetapi kita penerimanya nggak percaya. Misalnya saya, Loki, tidak percaya bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Bagaimana? Apakah tetap tubuh dan darah Kristus? Apa tidak menjadi tubuh dan darah Kristus? Tetap. Sekarang penerimanya ya. Tadi romonya yang mengkonsekrir. Tapi sekarang saya yang menerimanya. Saya nggak percaya. Apakah itu tetap menjadi tubuh dan darah Kristus? Tetap. Betul. Nah ini luar biasa ya KKI Cideng ini. Karena banyak di antara teman-teman yang nggak demikian. Bahkan di Amerika pollingnya mengatakan 30% tetap. Tetapi yang 70% bingung dan mengatakan tidak. Itu orang Katolik yang disurvei. Dan dikatakan oleh surveyornya, hasil polling di Amerika yang 30% benar ini, yang mengatakan seperti KKI Cideng bahwa tetap tubuh dan darah Kristus, walaupun imam yang mengkonsekrir itu tidak percaya, walaupun kita yang menerima tidak percaya, tetap tubuh dan darah Kristus, 30% doang yang benar, 70% yang ragu dan tidak tahu. Itu mewakili dunia ternyata. Polling di Amerika mewakili polling di dunia. Betapa sedihnya ya. Oke, ini selingan aja. Jadi, Fransiskus itu pada dasarnya mengatakan bahwa Natal bukanlah kenangan masa lampau saja. Tetapi Natal adalah juga Ekaristi hari ini. Karena inkarnasi tadi berkelanjutan ya. Jadi pada waktu di Greco tadi, Santo Fransiskus itu mereplika kejadian di Bethlehem. Jadi sebelumnya dia sudah pernah ke Bethlehem. Dia tahu kandang binatangnya itu. Makanya dikatakan bahwa kita mempunyai kandang Natal itu, pencetus pertamanya Fransiskus Assisi. Jadi dia membuat Natalan di Greco itu dalam perjalanan pulangnya, tapi dia mampir di situ pada tanggal 24-25 Desember. Dia betul-betul menyediakan palungan dan kandang Natal. Nah, sekarang izinkan saya bertanya, mana yang paling penting Bapak Ibu? Gua Natal, kandang binatang, atau palungannya? Palungan. Semuanya. Betul. Luar biasa ya KKI Cideng. Palungannya yang terpenting. Jadi nggak ada gua Natalnya nggak apa-apa,
nggak ada kandang binatangnya nggak apa-apa, yang penting ada palungannya. Dan oleh Fransiskus Assisi, dia membuat palungan, dan di atas palungan itu dijadikan altar. Nah, ini maksudnya. Bahwa inkarnasi atau lahirnya Yesus adalah Ekaristi. Di atas palungan itu, di atas tempat bayi Yesus yang merupakan makanan kita, roti hidup itu, itulah Ekaristi. Hubungannya itu di sini. Fransiskus Assisi ini yang pada tahun 1223 mengadakan Natalan di Greko dan menjelaskan kepada umat di sana dan kepada kita semua bahwa Natal itu adalah Ekaristi dan Ekaristi itu adalah Natal. Waduh, waktunya habis. Jadi dapat dikatakan bahwa Bapak Ibu di Greko tadi dia hanya membuat palungan disertai satu anak lembu dan satu keledai. Jadi sederhana sekali. Kebanyakan di rumah tangga orang-orang menghias pohon Natal dengan lampu, dengan pernak-pernik. Ada pohon Natal, ada lampu-lampu yang nyala-nyala itu berkedip-kedip, ada lagunya, tapi nggak ada palungannya. Betul nggak Bapak Ibu? Di rumah-rumah itu jarang ada palungannya. Yang ada justru pohonnya. Terus hiasan-hiasan di ruangan itu yang kuning, apa kertas-kertas yang apa kerlap-kerlip itu ya. Namanya apa itu? Terus bola-bola yang bagus-bagus itu ya. Tapi nggak ada palungannya. Sebetulnya intinya justru di palungan. Bukan di hiasan, bukan di pohon Natal. Lah di sana itu nggak ada salju. Kadang-kadang pohon Natalnya dikasih kapas putih pas musim salju gitu ya. Oke, ini menunjukkan bahwa uh, yang menjadi concern kita, menjadi pokok iman kita justru palungannya itu, bukan di pohonnya. Makanya Greko itu, desa kecil itu disebut Bethlehem yang baru, Bapak Ibu. Jadi karena dia mereplika Bethlehem itu di situ, di Greko tadi ya. Sehingga ada suatu istilah teologis bahwa palungan itu yang dikatakan oleh Fransiskus Assisi ini adalah palungan ekaristis. Jadi di atas palungan tidak ada bayi Yesusnya, tidak ada jeraminya, tetapi altar yang berisi piala, berisi patena. Jadi perlengkapan misa, perlengkapan ekaristi dan kitab suci. Oke. Bapak Ibu, kita lihat di slide berikutnya ini. Tadi sudah dibaca. Oke, sekarang BHF 1804. Tolong salah satu baca, saya besarkan ya. Ya, 1804 Bapak Ibu. Mohon bantu. Ini saya bantu. Baik. Ya. Saat yang paling meriah di dalam hidupku adalah ketika aku menyambut Komuni Kudus. Setiap Komuni Kudus sangat kurindukan. Dan atas setiap Komuni Kudus, aku bersyukur kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Andai kata para malaikat dapat cemburu, pasti mereka cemburu kepada kita karena dua hal. Pertama, menyambut Komuni Kudus. Kedua, menderita. Terima kasih Bu Ros. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Apa peristiwa atau event apa yang paling meriah di dalam hidup Bapak Ibu? Apakah perkawinan atau hari ulang tahun perkawinan atau wisuda atau keberhasilan usaha membuka pabrik apa begitu? Atau apa? Mohon tiga orang aja. Ayo, apa yang paling meriah dalam hidup Bapak Ibu? Wisuda cucu atau apapun deh. Paling Ulang meriah tahun, Pak. dirayakan.
Ulang tahun. Ya, ulang tahun. Oke, satu. Berikutnya Pernikahan. pernikahan. Berikutnya satu lagi. Ya. Satu lagi Kelahiran. kelahiran. Oke, terima kasih. Mari kita meneladan kepada Faustina Bapak Ibu. Karena kita devosan. Saat yang paling meriah dalam hidupku adalah ketika aku menyambut komuni kudus. Bukan kelahiran, bukan perkawinan, Salah. bukan Iya. perceraian, bukan buka pabrik, bukan apa deh gitu ya. Oh. Kali ini salah. Jadi, jadikanlah kita teladani dia. Paling meriah. Berarti nggak ada yang melebihi. Jadi wisuda anak, perkawinan, kelahiran, apapun, Hmm. harus di bawah meriahnya saat kita mau menyambut komuni kudus. Komuni. Iya, betul. Yang mana kita anggap biasa setiap minggu. Ya paling baris maju, begitu kan? Biasa. Padahal paling meriah seharusnya. Kenapa? Karena kita bertemu Yesus. Mm-mm. Ketemu Jokowi aja mungkin kita berdandan dulu ke salon, kemana ya, beli baju, beli sepatu, manikur, pedikur, apa deh gitu. Itu baru ketemu Jokowi. Ini ketemu Yesus. Jadi setiap komuni kudus sangat kurindukan. Apa iya? Apa malah menjadi sebuah ritual saja? Ya pokoknya setiap minggu atau setiap pagi misalnya. Apakah aku merindukannya? Dan atas setiap komuni kudus aku bersyukur kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Ya ini pasti ya. Karena Amin. Allah Bapa sebagai perencana keselamatan mengorbankan putranya sebagai pelaksana keselamatan yang dikorbankan Yesusnya. Kemudian yang membagi-bagikan kasih itulah Roh Kudus. Andai kata para malaikat dapat cemburu, masalahnya nggak dapat cemburu. Pasti mereka cemburu kepada kita. Kenapa? Menyambut komuni kudus boleh bersatu dengan Allah. Malaikat tidak bisa, tidak diizinkan untuk ini, untuk bersatu dengan Allah. Betapa cintanya Allah pada kita. Dan kedua, malaikat tidak bisa menderita. Menderita itu sebagai silih Bapak Ibu untuk bersatu dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktunya maaf saya sudah lewat beberapa menit ini. Monggo silakan kalau ada yang mau sharing, mau diskusi atau mau menanyakan. Waktu saya Pak kembalikan Loki, ke ya, iya iya. Thank you Pak Loki. Ininya apa pewartaannya hari ini. Mungkin Linda tanggapin sedikit yang tadi Pak, yang terakhir ya. monggo. Apa Tante Ros, mungkin kita juga nggak salah juga kan ya Pak Loki ya. Kalau apa hari pernikahan, hari ulang tahun, kelahiran sesuatu yang membahagiakan. Tetapi memang sudah layak dan sepantasnya menerima komuni. Ternyata yang is the most apa ya benar-benar yang kita nantikan, kita tunggu juga ya. Iya sih Pak. Puji Tuhan ya belakangan ini sih kita memang ini ya Tom ya apa kalau yang mau komuni tuh udah deket gitu apa maksudnya apalagi pada saat udah mau konsekrasi itu kita juga lebih kusuk gitu. Ya benar sih. Mungkin belum sampai sedalam Santa Faustina ya. Tapi paling nggak belakangan ini Linda juga apa? Karena kalau tiap hari memang agak kesulitan Pak. Jadi saya kadang selingin ini teman-teman apa dengan online. Jadi makanya pada saat hari Minggu atau pas kita mau misa itu bisa dapat hosti atau pada saat ke rumah duka kita bisa dapat terima hosti itu sesuatu yang big deal untuk saya belakangan ini sih Pak. Gitu. Itu sih dari Linda. Terima Teman-teman kasih Bu Linda. Suatu yang kesaksian lain ya. Terima kasih. thank you Pak. Mungkin yang lain Bagiku, aku nggak ngerti tentang dulunya nggak ngerti tentang apa itu sedalam seperti yang makin lama kita makin diterangin tentang Ekaristi. Tapi Tuhan membimbingku, aku kok nggak tahu merindukan atau apa, tapi aku rajin Ekaristi. Boleh bilang aku setiap hari
udah puluhan tahun setiap hari aku menyambut tubuh Kristus. Aku merasa suatu kekurangan kalau aku tidak menyambut. Dan tanpa aku sadari, tapi aku tahu itu adalah kekuatanku. Sampai pada suatu saat suamiku lagi kurang benar, dia melarang aku ke Ekaristi. Jawabanku nyalain, mungkin aku bisa patuh. Tapi dalam hal ini, sorry, aku tidak bisa nuruti perintahmu ini. Di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa Ekaristi adalah kekuatan yang mensupport hidupku. Jadi kalau aku tidak nyambut Ekaristi, aku tidak bisa melewati hidupku. Dan bahkan sekarang itu aku merasa dan sering aku doa, Tuhan, tanpa Engkau, aku ini nggak bisa hidup. Dan aku juga nggak mau hidup, nggak sanggup. Maka seperti sekarang aku udah pindah ke Jakarta maksudnya ke pusat Sekina jauh dan cuacanya nggak gitu bagus, siang jam 12, jam 1-an, jam 2 udah panas banget. Jadi aku ubah di tempat MKK. Mulai misalnya 5:30. Perjalanan ke situ kurang lebih 20 menit. Biasanya aku bangun jam 6 aja susah. Terpaksa aku bangun jam 4. Puji Tuhan bisa. Makanya aku sering bilang, kok yang gerejaku dekat cuma kurang lebih 10 menit perjalanan, aku mesti sering telat dan nggak bisa misa pagi. Yang ke Sekina, jaraknya kurang lebih 10-15 menit dengan kendaraan, aku masih kadang-kadang terlambat. Kok ini aku bisanya 5:30 dan umumnya lebih pagi udah. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi aku merasa suatu perasaan nggak enak di diriku kalau aku tidak menyambut Ekaristi. Meskipun tuh waktu aku tidak mengerti. Makin banyak permasalahan yang aku dapeti, aku makin rajin menyambut Ekaristi dan makin rajin ke gereja. Itu. Bu Entah Hilda, kenapa aku ini lain sendiri. Maka seperti kemarin, anakku memberikan aku tiket di Lipo Puri, nonton film itu yang katanya suatu konser yang luar biasa, yang sampai ratusan ribu orang nonton, yang daftarnya itu ribuan orang, sehingga dibikin film, dan kini lagi main di Jakarta, dan tiketnya cukup mahal bagiku, 300.000 per tiket. Tapi aku sangat tidak enjoy lagu-lagunya itu. Dan aku merasa, apa ya, pokoknya nggak menikmati. Itu. Apa aku ini nggak normal, nggak tahu. Kalau ke gereja pun aku nggak seneng dengan banyak orang. Aku maunya sendirian. Kalau jalan-jalan seneng dengan teman-teman, tapi kalau ke gereja maunya sendiri. Duduk paling depan. Padahal udah dibilang kan, orang kalau di kitab suci kan bilang
jangan duduk di paling depan, di belakang. Tapi aku masa bodoh, pokoknya aku duduk paling depan. Kenapa? Karena kalau di depan tuh aku bisa konsen. Kalau di belakang aku terganggu dengan orang yang ngobrol atau tidak gitu kedengeran dan sebagainya. Selalu paling depan. Iya, itu kesaksianku. Dan kini ternyata memang Ekaristi luar biasa. Setelah aku baca catatan Santa Faustina, ini adanya bacaan pengulangannya ketiga kali membaca catatan Santa Faustina. Tahun ketiga dan ketiga kali aku mengulang. Bahwa dia begitu merindukan. Sampai dalam keadaan sakit luar biasa pun. Dia berusaha. Sampai dokternya tidak mengizinkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan harus patuh. Tidak boleh. Kalau udah dilarang sama dokter dan pastornya, harus patuh. Gitu. Makin aku mengagumi Ekaristi. Terima kasih Bu Hilda. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau di-sharingkan lagi? Bagus banget ya tentang Ekaristi. Ini Thomas ya, sharing sedikit. Waktu COVID Pak Loki, Ya. itu saya pernah berharap karena memang lagi kena sakit lambungnya nggak kuat, obat COVID-nya kan cukup kuat. Keras. Pas itu, jadi saya ngegotnya sampai udah naik ke atas, naik turun. Tapi sempat bilang Tuhan, saya rindu benar mau terima komuni. Kalau seandainya pun saya dipanggil, saya udah terima. Waktu itu saya nggak kuat, saya mau terima sakramen Ekaristi dalam hati, begitu Pak. Karena udah beberapa hari itu nggak bisa tidur, nggak bisa setengah mati waktu itu. Saya sendiri. Sampai ngap kayak ikan, nggak bisa napas. Nggak bisa tidur, udah minum obat mahnya juga nggak sembuh-sembuh. Malah obat Promax juga nggak sembuh. Setelah itu hari Minggu saya tiba-tiba dapat persiapan Romo akan bagi Ekaristi. Tolong siap-siap. Waduh, tuh kayak hujan lebat gitu ya. Hujan lebat dalam diri saya tuh udah kayak apa gitu. Saya siap langsung, bisa langsung siap. Mereka pakai datang ke kamar masing-masing di Samadhi. Saya dan sejak itu puji Tuhan berangsur mulai saya dapat hikmat Tuhan. Kamu coba ini, coba minum obat yang lain, obat strokain itu mampu. Iya, baru keingat Tuhan kasih hikmat. Dan puji Tuhan sejak itu sembuh total saya. Cuma minum sekali satu sendok itu, sekali dua kali sendok obat. Yang saya belum pernah kepikiran tuh Pak Loki. Yang kepikiran saya minum itu mampu meredakan gejolak asam lambung saya yang luar biasa waktu itu. Obat apa tuh? Strokain, strokain sama yang apa tuh yang obat cair dari Promax itu, bukan Milanta ya? Bukan satu lagi dari apa tuh yang cair, bukan Milanta, itu nggak cocok. Polisilin. Puji Tuhan, sebelum itu nggak itu sih. Sama ini Pak Loki, kalau di Indonesia ada nggak sih ya kesaksian tentang Ekaristi ini? Selama ini kan kita yang tahu Bolsena, terus Lanciano, Itali. Luar negeri banyak. Oh, di luar negeri banyak. Kalau di Indonesia, Pak Loki pernah dengar nggak? Di Indonesia itu kejadiannya di Jogja, Pak. Jadi ada hosti yang terjatuh, kemudian di lapnya yang biasa Romo pakai di atas piala itu. Setelah dilap, itu lapnya jadi ada bercak darahnya. Nah, ini belum diteliti, belum dikonfirmasi oleh Vatikan.
tetapi kejadiannya di Jogja. Tahun Di berapa, Pak? Indonesia, hah? Tahun berapa? Tahun Waduh, ini lah. sudah lama Bu, tapi nanti saya cari datanya ya. Boleh, Pak. Boleh tuh. Di Jogja, jadi labnya itu ada darahnya, kemudian sudah dikirim, tapi belum dikonfirmasi dari pihak Vatikan apakah ini benar atau tidak. Karena Gereja Katolik itu sangat berhati-hati di Ya, dalam mengkonfirmasi adanya mukjizat. iya, Jadi tidak beda ya, tidak cepat-cepat gitu. iya. Bahkan jadi santo-santa aja bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Oke, terima kasih sekali Pak Thomas. Bapak Ibu, saya mau menambahkan satu hal. Kapan Yesus hadir di dalam gereja? Pada waktu kita menerima komuni itu kapan? Mulai keberadaannya. Keberadaan Yesus itu pada saat mulai konsekrasi. Perubahan substansi atau transubstansi dari gandum roti gandum tadi menjadi tubuh dan darah. Sampai kapan? Sampai kita terima masuk ke dalam mulut kurang lebih 15 menit. Nah, gunakan waktu sejak konsekrasi sampai dengan 15 menit setelah menerima untuk berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Maksudnya 15 menit begini. Selama hosti tadi masih berupa hosti di dalam tubuh kita, sebelum dicerna, sebelum kena asam lambung, kemudian diurai masuk ke usus halus, itu masih berupa hosti, itu keberadaan Yesus ada di situ. Nah, setelah dirubah menjadi zat makanan yang terurai, itu sudah tidak lagi. Jadi, harus dihormati sejak konsekrasi sampai dengan kurang lebih 15 menit. Jadi, sebetulnya 15 menit tidak angka mati ya. Karena ada beberapa teolog mengatakan 9 menit. Loh, kok 9 menit dari mana? Karena Yesus dikandung oleh Bunda Maria 9 bulan. Itu enggak. Sebetulnya begini, asaman lambung setiap orang nggak sama. Jadi intinya adalah sampai bentuk hosti tadi berubah. Tidak berubah hosti lagi. Sudah terurai menjadi zat gizi, yaitu karbohidrat, ada macam-macam gitu ya. Ada proteinnya. Sampai terurai, itu sudah tidak menjadi Yesus. Yang inti paling penting adalah gunakan waktu konsekrasi sampai 15 menit setelah di mulut untuk terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi walaupun sudah selesai berdoa, terus biasanya duduk itu. Orang lain masih baris mungkin, kalau banyak sekali gitu ya umatnya. Terus kita mikir apalah gitu, atau baca, atau... Nah itu jangan. Gunakan waktu untuk berdua dengan Yesus, karena Yesusnya ada dalam tubuh kita selama kurang lebih 15 menit tadi. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bu Ros kalau masih ada atau mau ditutup. Ya, aduh, wah, amazing banget. Thank you banget Pak Loki. Informasinya nambah iman buat kita semua ya. Atau Hilda ya. Kita teman-teman. Betul. Luar biasa. Bagus banget. Ya. Nggak, selama ini memang pada saat konsekrasi itu kan kita udah sambil doa ya kan ya teman-teman. Tapi yang 15 menit next itu tuh baru dengar tuh. Iya, baru. Aku pernah dengar tapi nggak sedalam ini. Tapi kita masih kunyah ya, berarti. Masih tubuh berbentuk betul-betul hosti ya. Masih jadi Yesusnya di dalam kita. Luar biasa. Saya sedikit lagi ketika COVID itu baru merasakan betapa itu kita Katolik beruntungnya. Sebelum COVID, setiap saat aku bisa terima Ekaristi. Nggak bisa pagi, siang. Nggak bisa siang, malam. Pada saat COVID, semua gereja tutup. Nggak bisa terima hosti. Nggak bisa terima Ekaristi. Nggak bisa ke gereja. Gereja semua tutup. Di situ baru menyadari
betapa selama ini kita sangat diberkati. Betul. Puji Tuhan, sekarang kita udah dibuka kembali. Maka sayang sekali, masih banyak orang yang sudah kebiasaan ikut Zoom, ikut online. Tapi kalau aku enggak, sejak dibuka, aku merasa online bagus. Tapi satu hal, aku tidak menerima hosti, tidak menerima ekaristi. Iya, itu yang aku sayangi. Ketika COVID pun, tiap hari Minggu aku harus terima komuni. Setelah aku online, kemudian prodiakon datang membawa hosti padaku. Saat-saat tertentu pun aku minta sama pastor agar aku bisa diizinkan si pastor. Gitu. Maka seringkali kita kurang menghargai gereja Katolik yang begitu kaya rohaninya. Bisa menerima tubuh darah Yesus, bisa ada ekaristi pengampunan. Satu hal lagi, Romo dulu itu kepala dari MSC mengatakan ketika dia dioperasi bypass jantung, beliau mengatakan dia bersyukur ketika sebelum bypass dia udah sempat terima ekaristi, pengakuan dosa, dan juga itu pengurapan orang sakit 3 sakramen. Karena itu adalah fiat. Apa tuh Romo fiat? Itu adalah bekal untuk kita ke surga. Orang Katolik mempercayai itu. Jadi sebelum meninggal kita terima ekaristi, pengakuan dosa, dan pengurapan sakramen pengurapan orang sakit. Itu adalah bekal bagi orang Katolik untuk ke surga. Betul, namanya viatikum, Ibu. Ya, viatikum ya. Ya. Jadi banyak teman-teman mungkin ada yang tidak tahu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Hilda. Tolong sampaikan kepada teman-teman karena kan selalu bertumbuh ya. Kita punya anak-anak, punya cucu, terus gitu cicit gitu ya. Jadi tugas kita nggak pernah selesai untuk memberitahukan, kamu kalau bisa terima viatikum. Apa itu viatikum? Nah, Ibu jelaskan